Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dika Belazar dari kelas 11 IPA 4. Pada video kali ini, saya akan berkampanye tentang anti narkoba dengan tema lawan narkoba saat corona. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang meningkatnya pemakaian narkoba jenis ganja pada masa pandemi COVID-19 ini. Di masa pandemi COVID-19 ini, mengapa pengguna narkoba jenis ganja meningkat, apa dampaknya, dan bagaimana cara melawannya? Semuanya akan saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Ganja atau marijuana adalah psikotropika mengandung tetrahidrokannabinol dan cannabidiol yang membuat pemakainya mengalami euforia. Ganja biasanya dibuat menjadi rokok untuk dihisap supaya efek dan zatnya bereaksi. Tanaman semusim ini tingginya dapat mencapai 2 meter. Berdaun menjari dengan bunga jantan dan betina ada di tanaman yang berbeda. Bunganya kecil-kecil dalam dompolan di ujung ranting. Ganja hanya tumbuh di pegunungan tropis dengan ketinggian di atas 1000 meter di atas permukaan laut. Ganja menjadi simbol budaya hippie yang pernah populer di Amerika Serikat. Hal ini biasanya dilambangkan dengan daun ganja yang berbentuk khas. Selain itu, ganja dan opium juga didengungkan sebagai simbol perlawanan terhadap arus globalisasi yang dipaksakan negara kapitalis terhadap negara berkembang di India. Sebagian sadhu yang menyembah Dewa Siwa menggunakan produk derivatif ganja untuk melakukan ritual penyembahan dengan cara menghisap hasis melalui bong dan minum bang. Lalu penyebab meningkatnya penggunaan nafza jenis ganja adalah pada masa pandemi adalah karena orang yang stres akibat pandemi karena kehilangan pekerjaan akan dimanfaatkan oleh para pengedar narkoba untuk ikut terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba karena banyak orang yang kehilangan pekerjaan atau mata pencarian. Di samping itu, penyalahgunaan nafza erat hubungannya dengan tindak kejahatan. Nafza dapat menekan pusat pengendalian diri sehingga menyebabkan pengguna lebih berani dan agresif. Seperti halnya perilakunya sering bermasalah, banyak bicara, tetap dapat menyembunyikan rahasia hati, emosi menjadi labil, dan kontrol diri menghilang. Dapat pula terjadi gangguan daya ingat, konsentrasi, dan insight menjadi jelek. Efek ganja pada kesehatan tubuh seringkali langsung bisa dirasakan, sedangkan efek jangka panjangnya bergantung pada beberapa faktor seperti bagaimana pengedar menggunakan ganja, seberapa banyak ganja yang digunakan, seberapa sering menggunakannya dari usia pengguna. Berikut beberapa efek ganja jangka panjang yang bisa terjadi pada tubuh. Yang pertama adalah hilang ingatan. Yang kedua, iritasi paru-paru, resiko kanker paru-paru meningkat, pengembangan sindrom hipernesis kanabinoid yang menyebabkan mual dan muntah, masalah konsentrasi dan memori akibat paparan yang terjadi saat di dalam rahim. Lalu bagaimana cara melawan narkoba saat pandemi COVID-19 ini? Yang pertama adalah fokus pada hal yang positif, seperti olahraga dan melakukan hal-hal produktif lainnya. Yang kedua, berani menolak hal buruk, seperti jangan ragu menolak ajakan untuk mencoba hal yang berbau narkoba. Lalu yang ketiga, pererat komunikasi keluarga. Manfaatkan media yang ada untuk bisa saling berkabar walaupun berjarak. Lalu yang keempat, sadar akan dampak. Setiap penyalahgunaan narkoba hanya akan berdampak buruk. Lalu yang kelima, tanamkan nilai agama. Jangan lupa untuk berdoa, meminta jalan keluar dari segala kesulitan. Perlu diingat, penyalahgunaan narkoba bukan jalan keluar dari masalah. Itu justru membuat kita terpuruk dan kehilangan segalanya. Sekian kampanye tentang anti narkoba dengan tema lawan narkoba saat corona. Semoga kampanye ini bermanfaat dan bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.